Sahabat ini Hafirim, kita masuk di Sefer Bereshit, Sefer Shemot, kitab Keluaran, dan parasa pertama di Sefer Shemot di kitab Keluaran ini adalah parasat Shemot. Mari kita mengucapkan berkat sebelum kita masuk di dalam pembahasan Torah pada Sabat sore ini. Baruch ata Adonai Elokeinu melech haolam asher kitsanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami Raja alam semesta yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk menyibukkan diri kami, menempatkan diri kami di dalam setiap perkataan Torah. Di dalam zechut dari Masiah, dalam merit dari Masiah kita Yesua, kiranya pembahasan parasat Shemot pada Sabat sore ini memberkati kita semua. Baruch Hashem. Hafirim, Sabat lalu saya berikan judul pembahasan atau syurim Sabat kita adalah Yaakov Avinu. Dan pada Sabat sore ini saya berikan judul diskusi Torah kita, syurim Torah kita, syurim parasat kita. Parasat Shemot adalah Bnei Yisrael. Kita akan ada di sini, di pembahasan Bnei Israel saja, Hafirimnya. Kita mulai dari Shemot 1 ayat 1 sampai 4. Dikatakan, Va'ele Shemot Bnei Israel. Shemot adalah nama dari parasa sabat ini, parasat Shemot. Diambil dari kitab Keluaran 1 ayat 1. Va'ele Shemot Bnei Israel, Habaim. Mitzrayma et Yaakov ish uveito ba'u. Reuven, Simeon, Levi Yehuda, Yisachar Zebulun, Uvin Yamin, dan Naftali, Gad, Asher. Inilah nama-nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yaakov, setiap orang dengan keluarganya masing-masing. Reuven, Simeon, Levi, dan Yehuda, Yisachar, Zebulun, dan Binyamin, dan Naftali, Gad, dan Asher. Kenapa Torah mencatat kembali nama-nama mereka, Hafirim? Kita tahu bahwa di dalam kitab Bereshit, kalau nggak salah Bereshit 24 atau 34, saya lupa. Kita lihat penjelasan Rasi, Hafirim. Kita mulai dari Rasi. Rasi memberikan komentar tentang Va'ele Shemot Bnei Israel. Inilah nama-nama anak Israel. Meskipun kitab suci telah menyebutkan nama-nama mereka ketika mereka masih hidup, yaitu saat mereka turun ke Mesir, Kejadian 46, ayat 8 sampai 27, kitab suci sekali lagi menyebutkan nama-nama mereka ketika memberitahukan kita tentang kematian mereka. Rashi menulis ini menunjukkan betapa disayangnya mereka oleh Hashem. Hal pertama yang ingin saya sampaikan di dalam parasat ini, Hafirim, adalah kasih sayang Hashem kepada Bnei Israel itu begitu besar. Fakta yang tidak bisa dipungkiri, fakta yang tidak bisa dirubah, fakta yang tidak bisa dihilangkan, Hafirim. Hashem begitu sayang, Hashem begitu mengasihi, Hashem begitu mencintai Bnei Israel. Alasan Hashem melakukan segala sesuatu hanya karena Bnei Israel. Bahkan Rasi menjelaskan mereka dibandingkan dengan bintang-bintang yang juga Hashem bawa keluar dan masuk.
menurut bilangan mereka, menurut jumlah mereka, menurut nama mereka. Ya, Khabirim, ketika Hashem membawa masuk dan keluar bintang-bintang di langit dengan jumlahnya, dengan nama-namanya, itu disandingkan dengan Israel. Jadi ini yang mesti kita tanamkan di dalam diri kita, Khabirim. Hashem itu begitu mengasihi Bani Israel, begitu mencintai Bani Israel. Bahkan kita tahu bahwa Talmud Megillah menjelaskan, as every place that were exiled, the divine presence went with them. Di setiap tempat ketika Israel diasingkan, Shekinah, Hashem sendiri ada bersama mereka. Ketika mereka diasingkan ke Mesir, Hashem turun bersama mereka ke Mesir. Ketika mereka diasingkan ke Babilonia, Shekinah, Divine Presence, juga ada bersama mereka berangkat ke Babilonia. So too when in the future they will be redeemed, demikian juga di masa depan ketika bangsa Israel, ketika Bani Israel ditebus, the divine presence will be with them. Ini sesuatu yang tidak bisa disangkal, Khabirim. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa Hakadosh Baruch Hu satu saat nanti akan kembali bersama-sama dengan Bani Israel dari antara bangsa-bangsa, pulang dari segala jenis pengasingan. Hashem begitu mengasihi bangsa Israel. Kita lanjutkan dengan Shemot 1 ayat 6. Dikatakan, Vayamat Yosef v'chol echav v'chol hador hahu. Kemudian matilah Yosef serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Ini adalah mereka yang ada di ayat 2 sampai ayat 4 ini, Khabirim. Ini adalah 70 orang yang pertama migrasi yang pertama turun ke Mesir. Di ayat 6 ini, Khabirim. Yosef, semua saudara-saudaranya, 12 Bani Israel, Bani Yaakov, dan anak-anaknya yang pertama kali bersama dengan Yaakov, mereka turun ke Mesir ketika Yosef masih hidup. Nah ini mereka meninggal, Khabirim. Yosef, lalu kalau Rabbi Nikal menjelaskan ini adalah orang-orang yang asli yang pertama kali turun ke Mesir. Yang pertama kali migrasi ke Mesir. Ini cukup penting kita mengerti, Khabirim, karena kita mau melihat kenapa Hashem begitu mengasihi bangsa Israel. Walaupun kita tahu bahwa banyak hal yang kita sudah pelajari tentang pentingnya peran dan fungsi Bani Israel di dalam seluruh karya pencipta dan keselamatan Hashem atas dunia ini. Tapi kita mau melihat lagi dari parasat Shemot ini, Khabirim. Sforno menjelaskan, dikatakan v'chol hador hahu. Ini adalah 70 neshama, saya nggak katakan neshamot, 70 neshama karena mereka ketika turun dari Kanaan atau turun ke Mesir,
Torah mencatat mereka itu satu jiwa. 70 souls, tapi ditulis dengan nefes, bukan neshamot. Nah, ini adalah 70 neshama yang pertama kali turun ke Mesir. Kenapa nama mereka cukup penting di Parashat Shemot, Chaverim? Karena dikatakan none of the members of this group of migrants had assimilated to the Egyptian culture during their lifetime. Selama mereka hidup, tidak ada satupun dari orang Yahudi, orang Israel, yang berasimilasi dengan budaya Mesir. Hal yang sangat penting, Hafirin. Ini ada pada orang-orang yang pertama kali, orang Yahudi yang pertama kali turun ke Mesir. Yang 70 orang ini, Hafirin. Tidak ada satupun dari mereka yang berasimilasi dengan budayanya Mesir. Bahkan mereka tidak pernah keluar dari Goshen. Sekalipun mereka keluar dengan tujuan-tujuan tertentu, tapi tanda kutip, Hafirim, mereka tidak pernah keluar dari Goshen. Neshama mereka, jiwa mereka ada di dalam Goshen. Goshen itu berbicara tentang Bet Talmud, bicara tentang Bet Midras. Ya, kita tahu di parasa sebelumnya, parasa-parasa sebelumnya, di Goshen itulah Yaakov memerintahkan Yehuda untuk membangun Bet Talmud, membangun Bet Midras, membangun Bet Tevilah di sana. Mereka melakukan perintah-perintah Hashem. Sehingga mereka benar-benar orang-orang Yahudi yang murni. Or HaChaim mencatat ada total 4 penyebab yang menyebabkan perbudakan orang Yahudi terjadi di Mesir. Penyebab pertama adalah kematian Yosef. Maka tadi ayatnya ditulis, kemudian matilah Yosef dan saudara-saudaranya yang seangkatan dengan dia. Nah, ini menjadi penyebab kenapa Bani Israel akhirnya diperbudak. Yang pertama adalah kematian Yosef. Seandainya Yosef hidup selama beberapa waktu, orang Mesir tidak akan pernah bisa memerintah atas bangsanya, orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, Torah memberitahu kita bahwa selama Yosef masih hidup, orang Israel menjalani kehidupan yang tenang dan nyaman. Penyebab kedua adalah kematian saudara-saudara Yosef. Itu berbicara tentang Yehuda, Shimeon, Reuven, Gad, Asher, Isaskar, dan Naftali, Binyamin. Ya, selama salah satu dari saudara-saudara ini tetap hidup, dari yang 12 ini, Hafirim, atau 11, ya 12 sama Yosef, orang Mesir menghormati mereka seperti orang bijak kita yang dijelaskan dalam Sota 13. Ada sejarahnya, Hafirim, kenapa 12 Bani Yaakov ini, 12 anak-anak Yaakov ini dihormati oleh orang Mesir. Dari kejadian Beresit 50 ayat 14 yang mengisyaratkan bahwa setelah orang Mesir menyadari kehormatan yang dibayarkan oleh raja-raja Kanan kepada usungan Yaakov, mereka mulai untuk menghormati semua putra Yaakov, termasuk Yosef, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Kita lihat sebentar di Beresit 50 ayat 10. Ini berbicara ketika Yaakov mati,
Lalu Yosef membawa usungannya, mayatnya, jenazahnya itu ke Makpela, ke daerah Kanaan. Lalu mereka berhenti di namanya Goren Haatat. Dikatakan Vayavo'u at Goren Haatat. Jadi ketika mereka sampai di Goren Haatat, mereka melakukan perkabungan di sana. Ya, mereka mengadakan ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yosef mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena kematian Yakov. Rasi menjelaskan begini, Hadirin. Kenapa disebut dengan sebutan Goren Haatat? Disebut demikian karena dikelilingi oleh pagar. Ada atadin, ada pagar duri. Itu penjelasannya begitu, Hadirin. Tapi sebenarnya ini bukan pagar duri. Rabi kami menjelaskan bahwa itu disebut sebagai akibat dari insiden yang terjadi di sana. Insiden apa yang terjadi di sana? Bahwa semua raja Kanaan dan para pangeran Ismail datang untuk berperang melawan mereka. Tetapi segera setelah mereka melihat mahkota Yosef tergantung di atas peti mati Yakov, mereka semua, raja-raja Kanaan dan pangeran-pangeran Ismail, mereka semua bangkit dan menggantungkan mahkota mereka di atasnya. Jadi selain mahkota Yosef yang tergantung di peti matinya Yakov, itu digantung juga mahkota raja-raja Kanaan dan pangeran-pangeran Ismail, sehingga penuh dengan mahkota. Nah, karena penuh dengan mahkota, kelihatannya jadi kayak duri, ya, jadi kayak pagar berduri. Nah, ketika orang-orang Mesir yang mengikuti iring-iringan jenazah Yakov melihat bagaimana orang Kanan, raja-raja Kanan dan pangeran Ismail memberikan hormat kepada Yakov, mereka juga menaruh simpati kepada putra-putranya Yakov yang 12 ini, termasuk Yosef 12. Dan mereka baru menyadari bahwa ternyata putra-putra Yakov ini orang-orang terpandang, orang-orang terhormat. Karena apa, Hadirin? Karena mereka tidak keluar dari Goshen. Mereka tetap ada di dalam lingkungan Hashem. Jadi mereka mendapat hormat dari orang-orang Mesir. Nah, jadi setelah kematian mereka, Hadirin, mereka menghormati saudara-saudaranya Yosef. Ketika saudara-saudaranya Yosef meninggal, rasa hormat itu hilang. Lalu kita lihat lagi penyebab ketiga yang menyebabkan perbudakan orang-orang Yahudi adalah kematian seluruh generasi imigran Yahudi. 66 orang yang lahir di tanah Kanaan. Jadi orang-orang yang tadi saya katakan yang pertama kali turun ke Mesir. Semua orang ini dianggap sebagai tamu undangan oleh orang Mesir dan tidak ada pertanyaan untuk mendiskriminasi mereka secara hukum. Ini mungkin juga karena mereka dianggap lebih cerdas daripada penduduk setempat, sehingga mereka bisa mengecoh siapapun yang berencana memanfaatkan mereka. Tidak ada yang bisa menggeser mereka, tidak ada yang bisa mengakali mereka, tidak ada yang bisa istilahnya menghasut mereka. Ya, ini 66 orang, 70 dengan Yosef dan 2 putranya, Menashe dan Efraim. Ini orang-orang yang strict, ya, orang-orang yang kuat nesamanya, Hadirin. Nah, setelah Yosef meninggal, ke-11 saudara yang meninggal, lalu seluruh orang yang
pertama kali turun ke Mesir meninggal. Nah, ini menjadi penyebab orang Mesir akhirnya memandang rendah orang-orang Yahudi. Penyebab keempat dan terakhir yang menyebabkan perbudakan penduduk Yahudi adalah kesuburan mereka yang tidak biasa. Perkembangbiakan bangsa Israel yang tidak biasa. Salah satu penyebab yang menahan orang Mesir dari perencanaan beberapa cara untuk mencegah peningkatan populasi Yahudi sekarang telah disingkirkan. Jika kita mengingat hal ini, kita mengerti mengapa Torah menulis dan anak-anak Israel telah beranak cucu dan lain-lain. Torah tidak ingin memberitahu kita tentang detail ini, tetapi untuk menunjukkan bahwa hal itu sekarang berfungsi sebagai penyebab proses perbudakan. Ayatnya ditulis begini, hadirin. Shemot 1 ayat 7. Uvnei Israel paru vayisretsu. Jadi vayiretsu itu ada dari itu dari akar kata serets, yang artinya adalah serangga, ya, serangga yang berkeriapan gitu, hadirin. Serangga yang mengerikan. Dikatakan vayirbu vayasmu bima'ot me'ot. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Oke, kita lihat Sforno, hadirin. Sforno menjelaskan kata Ibrani paru vayitz retsu. Setelah yang terakhir dari 70 migran asli meninggal, yang lahir di Kanaan, yang pertama kali turun ke Mesir, mereka semua sudah meninggal. Seluruh gaya hidup mereka menjadi lebih seperti serangga yang merayap. Orang Israel, orang Yahudi, seperti itu, makhluk yang menuju kehancuran. Inilah sebabnya mengapa ketika ditulis Vayakam Melech Hades, Allah Misraim Asher lo yada et Yosef, ya, maka muncullah seorang raja baru, ya, atas Mesir yang sama sekali tidak mengenal Yosef. Meskipun tidak ada keraguan bahwa dalam sejarah Mesir, 80 tahun pemerintahan Yosef dan undang-undangnya yang menyelamatkan Mesir dari kelaparan dicatat, serta bagaimana dia membuat undang-undang bahwa seluruh tanah akan menjadi milik Fir'aun, kita tahu dari parasa-parasa sebelumnya, dan para petani akan menjadi penyewanya. Tidak terpikir oleh siapapun untuk mengaitkan orang Ibrani pada masanya dengan keluarga Yosef yang sangat dihormati. Gagasan bahwa orang-orang Ibrani saat ini layak mendapat pertimbangan khusus karena leluhur mereka yang termasuk tidak terpikir lagi oleh siapapun yang mengamati, yang melihat, yang menyaksikan bagaimana cara orang-orang Ibrani ini berperilaku pada saat itu. Jadi mereka sudah memenuhi Mesir, mereka sudah keluar dari Goshen. Batas Goshen yang diberikan Hashem kepada bangsa Yahudi itu nggak menjadi batas lagi. Mereka sudah keluar dari Goshen dan mereka sudah mulai hidup seperti orang-orang Mesir. Bahkan mereka memenuhi seluruh sisi kehidupan orang-orang Mesir. Ya, nah ini penjelasan dari rabbinikal, hadirin, ya. Namun kita mau melihat sisi positifnya, hadirin. Kita mau melihat sisi positifnya. Ya, kalau kita melihat sisi negatifnya, oke. Mereka berkembang biak menjadi banyak. Ya. Dan kita melihat sisi negatifnya adalah perilaku mereka yang mendatangkan ketidaksenangan kepada orang-orang Mesir sendiri. Tapi kita mau melihat sisi positifnya, hadirin. Di dalam Shemot 1 ayat 9 dan ayat 10 dikatakan Vayomer el amo hine am bnei Israel. Sini ada kata am bnei Israel. Rav va'atsum mimenu hava nidchokma lo pen yirbe v'chayaki
tikrena milchama. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya. Kita lihat di sini, Khawarim, kata yang pertama, kalimat yang pertama, Vayomer el amo. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya sendiri. Artinya orang-orang yang masih memihak kepada Fir'aun. Lalu ada kata Ibrani, ada kalimat Ibrani, Ambene Israel. Nah, sekarang kita mau melihat, Khawarim, sisi positifnya. Dikatakan, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Jika terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Midrash Tanhuma menjelaskan begini, ketika Firaun berkata, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, dengan mengatakan hal ini, Khawarim, dia menghujat yang maha tinggi. Yang Kudus berkata kepada mereka, tidak peduli apa yang kamu rencanakan untuk melawan Israel, mereka akan bertambah dan berlipat ganda. Jadi kalau kita lihat di sini, Khawarim, ketika bangsa Israel bertambah dan berlipat ganda, itu juga kehendak Hashem. Yang menjadi masalah memang sikap mereka, cara hidup mereka yang akhirnya keluar dari Goshen, tanda kutip. Tetapi berkembang biak dan bertambah banyak itu ada di dalam framework-nya Hashem. Makanya Hashem katakan begini, tidak peduli apa yang kamu rencanakan untuk melawan Israel, mereka akan bertambah dan berlipat ganda. Rabbeinu Bahia menjelaskan begini, sebuah midrash, the children of Israel were fruitful and thin. Bene Israel bertambah banyak dan berkerumun. Semut 1 ayat 7. Berkerumun. What was their growth? Apa itu pertumbuhan mereka? Torah mengatakan, dan mereka berkerumun. Berkerumun, Khawarim. Saya melihat dari kacamata positif. Kapan bangsa Israel itu berkerumun? Kapan bangsa Israel itu berkomunitas? Berkerumun, berkomunitas yang baik itu ada, Khawarim. Kapan? Ketika mereka melakukan avodah dan ketika mereka belajar Torah. Inilah berkerumun yang positif, Khawarim. Dikatakan, what was their growth? Apa itu pertumbuhan mereka? Mereka berkerumun. Apa itu berkerumun? Nah, berkerumun ini, Khawarim, ini mereka berkomunitas. Mereka melakukan avodah, mereka melakukan tevilah, dan mereka melakukan perkumpulan komunitas untuk belajar Torah. Kita lihat, Khawarim. Perhaps they were low, like teeming things. Mungkin mereka begitu rendah, begitu menjijikan, seperti barang-barang yang berkerumun, makhluk-makhluk yang berkerumun itu. Tapi Torah mengatakan mereka tumbuh. Mereka tidak rendah, justru mereka tinggi. Kalau kita melihat penjelasan Sforno tadi, itu dari kacamata sisi negatifnya, Khawarim. Ya, mereka itu seperti rayap, seperti binatang-binatang yang merayap itu, Khawarim, ya, reptil. Ya, tetapi kita melihat, Khawarim, bayangkan, coba Khawarim pikirkan, hal apa
yang disebut berkerumun, tetapi bisa tinggi. Kita bisa lihat hal apa yang dilihat berkerumun, berkumpul, tapi nggak rendah, tapi tinggi. Dia bertumbuh, dia naik, dia menjadi tinggi. Ini adalah perkumpulan orang-orang Yahudi yang melakukan avodah, yang belajar Torah, yang melakukan mitzvot. Neshama mereka diangkat. Derajat mereka diangkat. Ini sisi positifnya, Kak Brim. Lalu dikatakan, perhaps they were weak. Mungkin mereka lemah. Torah mengatakan, and became mighty. Malah menjadi kuat. Very, very, very. Sangat kuat. In this word, very in this word, and very in the next. Mereka sangat-sangat kuat di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Apa yang membuat seseorang kuat di sini dan di dunia yang akan datang? Torah dan mitzvot. Jadi sekarang kita simpulkan, apa yang membuat bangsa Israel, apa yang membuat bangsa Mesir takut dengan mereka? Oke, kita lihat secara fisik. Secara fisik, satu, mereka itu pintar. Kedua, mereka itu kuat. Dikata Khazal menjelaskan bahwa orang Israel, orang Yahudi itu memiliki tulang yang kuat, memiliki tulang yang besar dan tulang yang kuat, otot yang kuat. Lalu mereka orang-orang yang pintar. Apapun yang dikerjakan mereka, itu Hashem berkati. Itu yang membuat orang Mesir menjadi ketakutan. Mereka ada di seluruh sektor. Di skala sektor mereka ada. Itu secara fisik, Kabarim. Secara fisik saja, mereka pintar, mereka kuat. Benar-benar kuat loh, Kabarim. Tubuh mereka tuh kekar, tulang mereka tuh kuat. Itu penjelasan dari Rabbinikal. Gitu komentarnya seperti itu. Nah lalu, kalau kita lihat dari sisi spiritualnya, sisi neshamanya, mereka juga kuat. Neshama mereka kuat. Maka Rabbeinu bahayakan very, very, very in this world and very in the next world. As it says, seperti dikatakan, and you shall say to yourself, who birthed me this? Siapa yang melahirkan bagiku semuanya ini? Ini orang-orang Yahudi. Sesuatu yang membuat Hasem terpesona. Nah, ini sisi positifnya, Pak Firin. Ya, walaupun kita tahu, Pak Firin, bahwa di Mesir bangsa Israel itu turun sampai ke tingkat 49 dari ketidakmurnian. Tapi ini berbicara tentang ketika bangsa Israel ada di eksil, justru di sanalah mereka bertumbuh di dalam neshama mereka, di dalam neshama lewat pembelajaran Torah, lewat melakukan mitzvot. Nah, kita lihat Shemot 1 ayat 12. Ini ada kaitannya dengan Shemot 1 ayat 7 tadi, Kak. Saya ulangi lagi sedikit. Shemot 1 ayat 9. Di Shemot 1 ayat 9 dikatakan Am Bnei Israel. Di Shemot 1 ayat 12 dikatakan V'cha'asher Ye'anu otoken yirbe v'chen yifrots vayakutsu mi penei bnei Israel. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Di Beresit 1 ayat 9, Haverim, itu rujukannya bukan hanya kepada orang Israel, bukan kepada orang Yahudi. Maka disebut di situ Am Bnei Israel.
Nah, di Shemot 1 ayat 12, di ayat 12, ini rujukannya kepada orang Israel. Seneluchot Habrit menulis begini, rujukan terakhir, rujukan di ayat 12 tadi, Khabirim, itu adalah untuk orang-orang Yahudi yang disunat dan yang melakukan kerja paksa di kota mereka sendiri sambil mempertahankan cara hidup Yahudi mereka, termasuk sunat. Ini yang ada di ayat 12. Semakin ditindas, semakin berkembang biak. Nah, Fir'aun mengamati sekelompok orang yang lain yang meskipun digambarkan sebagai Bani Israel, itu di ayat 9 tadi, Khabirim, ya, ayat 9 tadi dikatakan Bani Israel, itu diamati oleh Firaun. Ini ada sekelompok orang yang digambarkan sebagai Bani Israel, namun bukan keturunan Yahudi. Nah, ini dia, Khabirim. Jadi Bani Israel ini bukan keturunan Yahudi. Inilah sebabnya mengapa Torah mengatakan dia berkata kepada bangsanya sendiri. Ya, tadi kita udah lihat. Fir'aun berkata kepada bangsanya sendiri. Meskipun kelompok sebelumnya, ayat 9 adalah orang Mesir, mereka tidak memandang diri mereka sebagai orang-orang Fir'aun. Nanti kita diberitahu tentang reaksi orang Mesir terhadap mereka. Nah, lihat Khabirim, ini membantu menjelaskan fungsi positif dari pengasingan, yaitu untuk mengumpulkan dalam kurung dalam arti spiritual spark ketidakmurnian. Ini diwakili oleh, ya, sampai situ dulu Khabirim ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa inilah fungsi positif dari exile, dari pengasingan. Apa itu Khabirim? Mengumpulkan spark. Mengumpulkan spark ketidakmurnian menjadi bagian dari Bani Israel. Jadi kita lihat Khabirim, di ayat 9 tadi, itu banyak orang-orang non-Yahudi yang bergabung dengan orang-orang Yahudi, dengan orang Israel. Nanti kita bisa lihat di pasal 12, mereka itu disebut Eref Rav. Ya, orang-orang dari non-Yahudi yang bergabung dengan Israel. Kapan itu terjadi, Khabirim? Exile. Exile adalah waktunya untuk mengumpulkan spark yang ada di dunia ini. Exile adalah waktunya memberikan kesempatan kepada orang-orang non-Yahudi untuk bergabung ke dalam rumah Israel. Bukan bicara convert, kita sudah mendengarkan penjelasan convert dari More Andre di Sabat yang kemarin. Dan saya juga sudah jelaskan bahwa convert itu akan terjadi di zaman Masiah. Tapi adalah Melohagoyim. Menarik sebanyak-banyaknya neshama-neshama yang bagus dari non-Yahudi untuk bergabung dengan rumah Israel. Kapan itu? Exile. Exile lah waktunya. Ini waktunya, Khabirim. Ya, jadi kalau ada orang-orang non-Yahudi yang ingin mengambil bagian di dalam rumah Israel, kapan waktunya? Exile. Selama bangsa Israel ada di exile, itulah waktunya untuk bergabung dengan rumah Israel. Karena ketika exile selesai, ketika bangsa Israel sudah ditebus, nggak ada kesempatan lagi untuk bergabung. Karena sudah masuk penebusan. Nah, ini fungsi positif dari exile, Khabirim. Makanya kenapa bangsa Israel itu sangat disayangi oleh Hashem. Ini sisi positifnya.
Ini sisi positif, Kak Beri. Ya, jadi mereka bertumbuh banyak itu bukan orang Yahudi aja. Orang-orang non-Yahudi yang bergabung dengan mereka. Pakai kenapa? Orang Mesir sendiri, Firaun sendiri ketakutan. Kalau mereka sudah bertambah banyak, jangan-jangan nanti begitu ada perang, mereka akan melawan kita. Siapa itu mereka? Mereka tuh orang-orang Mesir, bukan orang Yahudi. Orang-orang Mesir yang bergabung dengan orang Yahudi, Firaun takut nanti mereka itu ikut perang melawan kita sendiri. Orang Mesir perang sama orang Mesir. Itu yang ditakuti oleh Firaun. Jadi itu bukan orang Yahudi, itu orang Mesir yang bergabung dengan orang Yahudi. Makanya mereka menjadi banyak, Khawarim. Ya, cepat bertumbuhnya. Nah, ini sisi positifnya. Kita melihat sisi positifnya dari ayat ini, Khawarim, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini juga merupakan salah satu alasan yang lebih dalam bagi RF Rav yang bergabung dengan orang-orang Yahudi di Keluaran. Seperti halnya mungkin untuk menyerap spark ketidakmurnian, ya, sama mungkinnya untuk menyerap spark kekudusan. Jadi semuanya mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Menyerap spark ketidakmurnian dan menyerap spark kekudusan itu dua-duanya mungkin terjadi, bisa terjadi. Dalam kasus RF Rav, mereka telah menyerap spark kekudusan dari orang-orang Yahudi, dan pada saat yang tepat ini diterjemahkan ke dalam keinginan mereka untuk menjadi bagian dari orang-orang Yahudi. Kapan itu terjadi, Khawarim? Itu terjadi selama exile. Nah, inilah pelajaran yang cukup penting kalau kita bicara soal exile, Khawarim. Exile itu adalah kesempatan orang-orang non-Yahudi untuk bisa bergabung dengan orang-orang Yahudi, mengambil bagian di dalam komunitas orang-orang Yahudi. Kita melihat dulu di dalam Matius 12 ayat 30. Dikatakan, Kol asher einenu itihu lenegdi va asher einenu mechanes itihu mivaser. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Lihat, Khawarim. Ini kapan? Exile. Saat ini, Khawarim. Yeshua Rabbeinu katakan selama masa exile ini, kita juga diberikan kesempatan untuk ada di pihaknya Mesias, ada di pihaknya Yeshua. Cara gimana? Ketika kita bersama-sama dengan Yeshua mengumpulkan spark yang ada di exile ini, menyerap kekudusan dari orang-orang Yahudi, menggabungkan diri kepada rumah orang Yahudi. Dikatakan malah begini, siapa tidak bersama aku, dalam hal apa? Dalam hal mengumpulkan, ia melawan aku. Jadi sekarang kita bisa melihat ke diri kita sendiri, Khawarim. Hari ini kita nih ada di pihak mana? Di pihak Mesias? Apa tidak? Apa yang sedang kita lakukan hari ini? Apa yang sedang kita provokasi hari ini? Apakah kita sedang memprovokasi untuk mengambil bagian bersama dengan Mesias, atau kita sedang memprovokasi untuk mengambil bagian bersama dengan pribadi kita, kelompok kita, komunitas kita? Bukan bagian dari kehendaknya Yeshua Mesias. Matius 13 ayat 47. Dikatakan demikian pula hal kerajaan surga Otoma Malchut Hasyamaim lemich meret asher haslecha
layam uminim shonim ye asfu letocha. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Hal kerajaan surga, kafirim, ya, berbicara tentang malchut hasamaim itu berbicara tentang mengumpulkan, kafirim. Berbicara tentang mengumpulkan. Mengumpulkan apa, kafirim? Mengumpulkan spark. Mengumpulkan nesamut yang baik, yang indah. Dikumpulkan kepada Hashem. Lewat apa? Lewat Bani Israel. Parasat semut ini penting buat kita, kafirim. Karena parasat semut ini berbicara tentang eksal yang pertama. Pertama kali bangsa Israel masuk di eksal. Ini sangat penting buat kita. Karena eksal itu adalah cara yang Hashem berikan kepada Bani Israel. Untuk apa, kafirim? Untuk melakukan kehendak Hashem atas goyim, atas orang-orang non-Yahudi. Ini bagian kita nih, kafirim. Ini bagian kita. Di parasat ini bagian kita. Hal kerajaan surga itu bicara soal mengumpulkan, kafirim. Jadi kita harus tahu kita sedang provokasi apa hari ini. Provokasi kehendaknya Hashem, apa provokasi kehendaknya kita. Ayat 48 ya, Matius 13:48. V'cha aser nimla'a el ota el sevat hayam vayesfu vayilketu et haminim hatovim letoch hakelim et haraim hislihu. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ayat 52 dikatakan vayomer alechem alken kol sover melumat lemalchut hashamayim dome la'is ba'al bait hamotsi me'otsaro chadasot vagam yesanot. Maka berkatalah Yeshua kepada mereka, karena itu setiap ahli Torah yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Jadi ketika Hashem atau ketika Mesias mengatakan bahwa hal kerajaan Hashamayim, Malchut Hashamayim itu bicara tentang mengumpulkan. Dan di ayat 52 dikatakan tentang ahli-ahli Torah yang melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Saya mengambil penjelasan dari David Hurston. Dijelaskan begini, seorang guru Torah yang telah dijadikan talmid untuk kerajaan, untuk Malchut Hashamayim, yaitu seorang Yahudi yang berkomitmen dan berpengetahuan yang telah menjadi mesianik. Ini kayak rabi-rabi kita nih, kafirin. Ya, jadi mereka ini adalah ahli-ahli Torah, orang Yahudi asli yang sudah menjadi mesianik, mengeluarkan dari ruang penyimpanannya, dari perbendaharaan pengetahuannya, baik hal-hal baru yang berkaitan dengan Yeshua dan perjanjian baru, maupun hal-hal lama yang berkaitan dengan Yudaism pra-mesianik yang sudah ia pahami. Ruang penyimpanan berisi barang-barang bagus, barang-barang yang diinginkan pemilik rumah dan hartanya. Beberapa hal baik itu baru, beberapa diantaranya lama. Demikian juga hal-hal mesianik baru dan Yahudi lama bisa menjadi baik. Dengan demikian, pengajar Torah mesianik ditempatkan secara unik untuk memperkaya Yudaisme
mesianik dengan mengungkapkan kebenaran mesianik dengan cara yang relevan secara Yahudi untuk memperbaiki mantel lama dengan tambalan yang baik dan mengembalikan kantong anggur tua untuk anggur baru. Ini provokasi yang benar, Hafirin. Messianic Judaism tidak meninggalkan benda yang lama. Semuanya dikeluarkan, Hafirin. Ya, dikatakan mengeluarkan dari ruang penyimpanannya, dari perbendaharaan pengetahuannya, baik hal-hal baru yang berkaitan dengan Yesua dan Brit Hakadasa, maupun hal-hal yang lama yang berkaitan dengan Yudaism sebelum Mesianik. Ini yang kita provokasi, Kak Ferim. Ini yang kita provokasi. Semuanya. Baik yang lama maupun yang baru. Yang lama itu adalah Yudaism, yang baru adalah Mesianik. Dikombine, jadi Mesianik Judaism. Maka dikatakan pengajar Torah Mesianik ditempatkan secara unik untuk memperkaya Yudaism. Mesianik Judaism dengan mengungkapkan kebenaran Mesianik dengan cara yang relevan secara Yahudi. Ini provokasi kita, Kak Ferim. Supaya kita benar-benar memahami hal ini dengan baik. Jadi kita benar-benar memperbaiki ya jubah atau mantel, ya jubah yang lama kita perbaiki dengan tambalan yang benar. Ketika kita menempatkan Mesianik dengan kita menempatkan Mesianik pada Yudaism, itu menjadi tambalan yang benar, tambalan yang pas. Karena apa? Karena relevan. Apa yang kita berikan itu relevan, tidak keluar dari framework Judaism-nya. Dan itu akan menjadikan semuanya baik. Nah, kata Ele Shemot Bnei Israel, kita lihat ada Aleph, ada Shin, ada Bet, ada Yud. Ya, ini adalah akronim untuk frase Ohave Shemo Yiskenova Va Adonai. The lovers of his name shall dwell in the Lord. Siapapun mereka yang mengasihi namanya Hashem, mereka akan tinggal di dalam Hashem. Jadi kalau bicara the lovers of his name, ini bicara bukan saja orang Israel, ya, tapi tadi ada istilah Am Bnei Israel. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang bergabung dengan orang-orang Israel, yang Melohagoim. Bergabung. Nah, orang-orang yang mengasihi nama Hashem, Ohave Shemo, yang mengasihi namanya Hashem. Dikatakan Yishkenu Ba'adonai. Mereka diam di dalam Hashem. Diam di dalam Hashem. Ini yang menjadi fokus kita, Hafirin, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat tadi, Hafirin. Ya, kita tetap fokus pada Bani Israel, bagaimana Hashem mencintai, mengasihi Bani Israel. Tadi dalam Midrash Tanhuma dijelaskan begini, yang kudus berkata kepada mereka, tidak peduli apa yang kamu rencanakan untuk melawan Israel, mereka akan bertambah dan berlipat ganda. Karena apa, Kafir? Hashem mencintai bangsa Israel. Mereka turun ke Mesir, Hashem ikut turun ke Mesir. Mereka turun ke Babilonia, Hashem turun ke Babilonia. Ya, bahkan sekarang pun ketika ada di Galut Edom, Hashem juga ada bersama dengan mereka. Dan mereka tetap bertambah banyak.
sudah banyak usaha untuk membinasakan orang-orang Yahudi, tapi mereka tetap berlipat ganda. Ya, kita lihat Hafirim, apapun yang direncanakan manusia, Hasem bisa membuatnya itu menjadi sesuatu yang positif, menjadi kebaikan buat orang Israel sendiri. Kita lihat di sini Hafirim. Shemot 1 ayat 22. Dikatakan, Waitsaf par'o lechol amo lemor. Kol haben hayolot, kol haben hayilot. Dikatakan, hayora, haslichuhu, vechol habat tehayun. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam Hayor, dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya, kalau kita lihat sekilas ketika kita baca ini, aduh, kejam ya, sadis. Bagaimana bangsa Israel mau bertahan kalau setiap anak laki-laki dibunuh, dilemparkan ke sungai Nil, anak perempuan ditinggalkan hidup. Ya, sepintas kita lihat, waduh, kejam. Tapi kalau kita lihat ayat sebelumnya, Hafirim, di Shemot 1 ayat 19 dikatakan, Vato marna hamayaladot el paro kilo kanashim hamitzriot haivriot ki hayot hena beterem tavo alehen hamiyaledet vayaladu. Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan-perempuan Ibrani, Haivriot, tidak sama dengan perempuan Mesir, Hamisriot. Melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Coba, apa jadinya ketika mereka membiarkan wanita-wanita Yahudi hidup? Ini orang-orang kuat, Hafirim. Jadi kita lihat, Hafirim. Sepintas kita lihat, wah kejam ya. Tapi Hasem buat mereka itu seperti apa ya? Seperti salah fokus. Mereka berpikir kalau mereka buang anak laki-laki, Israel menjadi lemah. Justru Torah mengatakan yang kuat itu justru perempuannya. Karena perempuannya kuat, ini Hafirim, bangsa Israel tidak pernah habis-habisnya. Bayangkan Hafirim, tadi kita sudah lihat di penjelasan di awal. Ketika kita baca tentang mereka itu berkerumun. Dalam satu perut, dalam satu kandungan, itu ada 6 bayi di sana. Perempuan Israel ketika melahirkan kembar 6, kembar 5, kembar 6. Lalu kedua begini, waktu mereka melahirkan, nggak pakai bidan pun, mereka bisa lahirkan. Ya, saya pernah temenin almarhumah istri saya dulu waktu melahirkan. Ada satu ibu yang lahiran bareng sama istri saya. Itu di tengah-tengah orok itu keluar, dia kecapean, dia ketiduran. Jadi berhenti sebentar. Jadi kepalanya sudah keluar sedikit, nggak dilanjutkan lagi, dia berhenti. Jadi akhirnya divakum, ditarik, jadi kepala anak itu jadi panjang gitu dia. Lemes. Itu satu anak loh, Hafirin. Ini wanita Yahudi lahir 6 anak, nggak pakai bidan. Kayaknya sesuatu yang sulit kita bayangkan, Hafirin. Tapi itu yang terjadi. Jadi kita lihat, Hafirin, kita melihat dengan kacamata yang positif. Memang kelihatannya seperti kejam. Orang-orang laki-laki, bayi laki-laki dibunuh. Tapi Hasem membuat mereka salah fokus.
Justru yang kuat itu wanitanya. Makanya kita lihat nanti di parasa selanjutnya, Hafirim, ada seperti apa namanya, penghargaan buat wanita-wanita Yahudi. Ya, kaca-kaca tembaga dari wanita Yahudi itu akhirnya dikumpulkan dan kaca itu dipakai untuk membuat salah satu perkakas di Miskan, di tabernakel. Yang mengingat jasa wanita-wanita Yahudi ketika ada di Mesir. Mereka berusaha keras supaya suami mereka tetap memperhatikan mereka sehingga mereka bisa melahirkan sampai 5 anak, 6 anak, dan bangsa Israel tidak pernah habis. Yang kedua, wanita Yahudi selama perbudakan Mesir, mereka itu setia kepada suaminya. Sangat-sangat setia pada suaminya. Dan mereka meneruskan keturunan mereka. Sehingga itulah buah dari kekuatan wanita-wanita Yahudi. Apa itu, Hafirim? Itulah bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Itu hasil kekuatan dari wanita-wanita Yahudi. Jadi kita lihat Bani Israel. Ya, fokus kita adalah Bani Israel hari ini. Begitu dicintai Hashem. Orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tidak gampang dipatahkan. Oke, kita lanjut lagi. Rashi menjelaskan begini. Ki hayichot hena, menandakan mereka sama terampilnya dengan para bidan. Di sini istilahnya begini, Hafirim. Para rabi kami mengambil kata ini dalam pengertian binatang. Memberikan penjelasan berikut di dalam Sota 11. Mereka telah dibandingkan dengan binatang-binatang di padang yang tidak memerlukan bantuan bidan. Ya. Dan Rashi memberikan pertanyaan, dan di mana mereka dibandingkan dengan binatang? Ada di berkatnya Yakov. Sebelum Yakov Avinu meninggal, Yakov memberikan berkat kepada Bani Israel. Ya, salah satunya adalah Yehuda. Yehuda adalah seekor singa muda. Jadi Yakov sudah memberkati mereka itu seumpama dengan binatang-binatang buas, Hafirim, ya. Yehuda adalah seekor singa muda. Benyamin adalah serigala yang menerkam. Yosef adalah anak sulung dari lembunya. Naftali adalah rusa betina yang terlepas. Jadi kita lihat wanita-wanita Yahudi ini kuat, Hafirim. Diumpamakan dengan binatang. Maksudnya begini, mereka itu sama terampil dengan bidan. Mereka tidak perlu bidan, mereka bisa melahirkan. Ya, walaupun kita tahu, Hafirim, kita tahu di beberapa penjelasan Khazal menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Ketika mereka melahirkan juga ada malaikat Hashem yang menolong mereka. Karena apa? Hashem mencintai Bani Israel. Ya, ketika mereka melahirkan sampai 4, 5, 6 anak, ada malaikat yang menolong mereka. Oke, kita sedikit lagi. Di pasal 4 ayat 22. Ini yang menarik juga, Hafirim. Ini adalah pertama kali Mose menghadap Firaun. Hashem minta tolong Mose untuk menghadap Firaun. Dan kita tahu bahwa prosesnya Mose menolak sampai akhirnya Hashem menunjuk Aharon untuk menemani Mose. Nah, yang menarik, Hafirim, pertama kali yang Hashem perintahkan kepada Mose untuk berbicara kepada Firaun adalah ayat ini. Di Beresit 4 ayat 22. Dikatakan, Va'amarta el Paro,
Ko amar Hashem, Beni Bechori Israel. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Hashem, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Ini yang harus diproklamirkan Mose pertama kali kepada Firaun. Bene Bechori Israel. Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Rashi menjelaskan begini, Khabirin. Bene Bechori, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Istilah Bechor, anak sulung, menunjukkan martabat yang tinggi. Ini harus diketahui oleh Firaun dan tanda kutip harus diketahui oleh seluruh non-Yahudi di setiap generasi sampai hari ini, Khabirin. Bahwa Israel adalah Bene Bechori, anak sulungnya Hashem. Maksudnya apa, Khabirin? Menunjukkan martabat yang tinggi, posisinya tinggi, Khabirin. Seperti di dalam Tehillim 89:8, aku juga akan mengangkatnya sebagai Bechor, yang dijelaskan dengan kata-kata berikut, yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Ini adalah arti harfiahnya. Rabbeinu Bachya memberikan komentar begini, sebelum tulah yang terakhir, yaitu tulah di mana anak-anak sulung Mesir akan dibunuh, kamu harus mengatakan kepadanya, Israel adalah anak sulungku. Jadi sebelum seluruh tulah diadakan, ya, belum ada tulah nih, Khabirin. Dan Hashem sudah mempersiapkan tulah terakhir adalah seluruh anak sulung Mesir meninggal. Nah, sebelum semua tulah itu terjadi, ini yang harus dikatakan kepada Firaun. Israel adalah anak sulungku. Sekarang, orang Israel akan ditebus dan akan menjadi nyata bahwa mereka adalah anak sulungku dan bahwa mereka dibedakan. Ketika anak sulung Firaun dan anak sulung Mesir meninggal, baru mereka sadar bahwa Israel benar-benar anak sulungnya Hashem. Mereka sangat dibedakan dan mereka sangat tinggi posisinya di antara seluruh umat manusia. Jadi ketika Mesir sudah melihat anak-anak sulungnya meninggal, baru mereka sadar. Ketika bangsa Israel dibiarkan hidup oleh Hashem, mereka baru melihat posisi bangsa Israel sebagai anak sulung Hashem. Nah, lalu kenapa ketika Mose memohon kepada Firaun supaya umatnya pergi ke padang gurun, kenapa Mose mengatakan, biarkan umatku pergi, sehingga mereka dapat melayani aku? Mengapa Hashem tidak memerintahkan Mose untuk mengatakan kepada Firaun, biarkan anak sulungku pergi? Mengingat sebelumnya Mose sudah katakan kepada Firaun bahwa Israel adalah anak sulungnya Hashem. Tapi ketika Mose datang lagi, menghadap ke Firaun, kenapa Mose katakan, biarkan umatku pergi? Kenapa tidak dikatakan, biarkan anak sulungku pergi? Nah, ini penjelasan Rabbeinu Bachya. Jawabannya adalah bahwa selama Israel berada dalam perbudakan, atau selama Israel berada di dalam pengasingan, dia hanya menyebut mereka anakku. Karena bagaimana fakta bahwa mereka adalah anak sulung? Nyatanya mereka dalam pengasingan, nyatanya mereka dalam perbudakan. Jadi mereka disebut anakku, umatku. Ya, karena nggak etis atau nggak masuk akal kalau dikatakan Bechori, anak sulung, tapi ada di pengasingan, ada di dalam perbudakan. Namun perhatikan penjelasan Rabbeinu Bachya,
Jika kita memeriksa ayat-ayat pada saat penebusan, kita akan menemukan bahwa pada saat itu Hasem merujuk pada orang-orang Israel sebagai anak sulung. Seperti yang dia lakukan pada dirinya sendiri dalam Shemot 13 ayat 2. Dikatakan, Kadesh li kol bechor. Ya, makna yang lebih dalam diantaranya adalah kuduskanlah bagiku anak sulung. Ini ada di pasal 13 ayat 2. Ya, Hasem bilang pisahkan, kuduskan anak sulung. Baik anak sulung Israel, baik anak sulung hewan. Semuanya dipisahkan. Jadi Khabarim, selama pengasingan, selama eksal, selama galuyot ini, Israel ini kan seperti dilupakan, seperti bukan anak sulung. Karena apa? Ada tugas untuk mengumpulkan spark, ada tugas untuk mengumpulkan neshamot yang baik kepada rumah Israel. Seperti dilupakan, seperti tidak dianggap. Nah, ini yang harus non-Yahudi sikapi dengan baik. Ya, jangan melihat keadaan ini lalu kita mengangkat diri kita sebagai umatnya Hasem, sebagai umat pilihan, sebagai anak sulung. Jangan ya, jangan sampai gegabah seperti itu. Karena apa? Karena Khazal menjelaskan bahwa selama Israel masih diperbudakan, masih dieksil, nggak pantas untuk menyebutnya sebagai anak sulung. Saya sudah ajarkan atau saya sudah sampaikan di beberapa parasa yang lalu bahwa hak kesulungan itu tidak pernah diberikan kepada bangsa lain. Hak kesulungan tetap ada pada bangsa Israel. Nanti ketika bangsa Israel ditebus di akhirat hayamim, hak kesulungan itu akan dikembalikan kepadanya. Apa itu posisi yang tertinggi? Itu akan dikembalikan kepadanya. Ya. Nah, kita lihat Khabarim, Mesias juga disebut anak sulung, tapi saya tidak akan bahas ini Khabarimnya. Ini hanya gambaran saja. Di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 18 dikatakan bahwa Mesias dikatakan juga anak sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 18 dikatakan, ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tapi saya nggak bahas ini, Khabarim ini hanya membandingkan saja bahwa Mesias juga disebut sebagai anak sulung. Tapi fokus kita hanya kepada Bani Israel saat ini. Dan slide terakhir saya adalah di dalam Zefanya 3:20. Dikatakan pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa. Di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Hashem. Yang menariknya adalah begini Khabarim. Ketika Bani Israel turun dari Kanaan turun ke Mesir, mereka itu disebut Nefes. Sekalipun mereka ada 67 atau 66 jiwa, tapi mereka disebut dalam konteks yang singular. Tetapi di Zefanya ini, Khabarim, ketika pada akhir zaman mereka dikumpulkan, Khabarim lihat bahasa Ibrani di sini ini banyak pakai bahasa yang plural, bahasa yang bukan singular tapi plural. Ya ini menggambarkan apa Khabarim? Ini menggambarkan bukan saja bangsa Israel di sana, bukan saja orang-orang Yahudi di sana, tapi ada orang-orang yang atau neshamot yang bergabung dengan mereka. Itu semua akan dibawa pulang, itu semua akan ditebus, semua itu akan dikumpulkan, dan mereka akan menjadi
sulung. Dikatakan menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi. Dengan memulihkan keadaan mereka di depan mata semua orang. Ini adalah Hashem sendiri yang berkata, Amar Hashem. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, Hafirin, bahwa Hashem begitu mengasihi bangsa Israel. Bani Israel itu dikasih sampai akhir zaman. Ketika mereka ada di exile, sepertinya mereka dilupakan, sepertinya mereka direndahkan, tapi itu adalah proses. Proses untuk apa, Hafirin? Untuk bisa mengumpulkan neshamot, spark yang baik. Itu visi mereka. Tetapi pada waktunya nanti mereka akan ditebus kembali sebagai anak sulungnya Hashem yang tidak pernah berubah. Dan kita, Hafirin, sebagai bagian dari mereka, kita harus paham apa yang sedang kita provokasi saat ini. Apa yang sedang kita lakukan saat ini bersama dengan Bani Israel. Dan kita tahu, Hafirin, bahwa semuanya itu dirancang Hashem demi kebaikan. Oleh sebab itu, Hafirin, sebagai Messianic Judaism, kita harus tahu framework kita ada di mana. Fungsi kita ada di mana, bagian kita ada di mana, dan itu harus kita lakukan hari-hari ini. Kiranya penjelasan yang simpel ini memberkati kita semua, Hafirin, memberikan kita semangat sebagai praktisi dari Messianic Judaism, memahami apa yang menjadi bagian kita, bekerja sama dengan saudara-saudara kita, orang-orang Yahudi, untuk menggenapi rencana Hashem yang sudah Hashem letakkan kepada Abraham Avinu sampai hari ini. Kiranya Hashem memberkati kita semua. Baruch Hashem. Terima kasih banyak untuk perhatian, terima kasih banyak untuk kesediaan Hafirin untuk bersama-sama kami di dalam Shiurim ini. Baruch Hashem. Haleluya.